Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Merdeka. Haleluya. 79 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan. Sampai hari ini Indonesia dalam keadaan yang aman dan baik. Kita mau memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena perlindungan dan perkenanan Tuhan buat Indonesia sungguh luar biasa. Kita melewati masa-masa COVID dan tiba di hari ini dengan keadaan yang baik. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah dengan menaikkan lagu Indonesia Raya. Saya jemput semangat untuk bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan buat negara ini ya Bang. Mari kita silakan tangan kita di dada sebelah kiri. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih jemaat, persilakan untuk kembali duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat tahun yang luar biasa ya Bapa. Pagi ini kami mau Tuhan bertepik suara memuji Tuhan dan besarkan nama Tuhan. Karena bangsa yang besar ini menjadi perkenanan dari-Mu ya Bapa. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Lebih banyak lagi hati-hati yang berdoa. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Yang Kau selamatkan dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
Tanpa tangan-Mu ya Bapa, negara ini tidak akan ada seperti hari ini ya Tuhan. Tanpa belas kasihan-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami tidak mungkin ada pada hari ini beribadah seperti ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, sungguh kasih dan kuasa-Mu Engkau curahkan untuk negara ini Tuhan. Kami ingin naikkan doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Oh, angkat hatimu, angkat doamu, rindukan kuasa Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa ini.
pimpin Tuhan Amin. bangsa ini. Siapapun yang akan jadi pemimpinnya, kami percaya mereka adalah orang-orang yang katar, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar dan menjaga kami umat-umat Tuhan dengan lebih baik ya Bapa. Dan ada kemenangan atas bangsa ini Tuhan. Nyatakanlah kemenangan-Mu atas bangsa ini Bapa. Haleluya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Nama lebih lagi. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kita sorak-sorai buat Allah kita. Pagi yang luar biasa, hari yang indah. Mari kita adakan syukur, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Boleh bersorak bersama-sama ya. Di dalam, oh, tak ada
Berapa banyak yang percaya Indonesia akan bangkit lebih dahsyat lagi. Kami berkata, amin. Amin. Haleluya. Kami akan bangkit lebih lagi Tuhan. Buat Indonesia yang lebih baik. Haleluya. Kemuliaan Tuhan lebih lagi dinyatakan. Kita semua umat pilihan Bersorak. dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang. Shout. Bukan lagi nyatakan Oh, lambangkan Indonesia. Indonesia menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang kudus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai seluruh tertentu selalu aku Yesus Kristus dialah Tuhan pada segala raja. Dialah Raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi Bagi Tuhan Allah. kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Boleh bersama-sama lagi ya. Sekali lagi ya. Umat pemenang. Bukan bagi nyatakan Luar kemuliaan, biasa. bukan bagi Tuhan menyatakan di tempat ini. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Jalan. Dialah Siapa? Raja. Lagi jalan. Kuat lagi. Raja. Sekali lagi berarti. Lebih dahsyat. Dengan bola-bola bola kita. Haleluya. Silakan untuk ibu sekalian. Sungguh hari yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan buat bangsa ini. Kau berikan api yang berkobar-kobar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Buat hati-hati yang masih merindukan kuasa Tuhan lebih lagi dinyatakan. Hati-hati yang masih terbeban buat berdoa Bapa. Buat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan.
merindukan Indonesia yang lebih baik. Kami umatmu datang diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berlari dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus, mari kita sama-sama diam di dalam Roh Allah di tempat ini, di dalam hati kita. Mari kita ucapkan doa buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup-hidup kami Tuhan, kekasih-kasih Tuhan ini tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Kami percaya
percaya dan kami imani Tuhan. Gereja-gerejamu akan bersatu di Indonesia ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan. Mereka akan lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi menerima Tuhan kasih dan kemurahan-Mu, hikmat-Mu ya Bapa. Supaya dari masing-masing kami menjadi keluarga Allah yang menjadi luar biasa. Dan bangsa ini akhirnya menjadi bangsa yang luar biasa Bapa. Kami semua siap dalam keadaan apapun, karena iman kami terus menerus Tuhan. Terus menerus Tuhan, terus menerus naik di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa buat bangsa ini. Kita harus berubah jika kita ingin bangsa ini berubah. Perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak berubah. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak 79 tahun
sudah kami merdeka, dan itu semua pasti ada rencana Tuhan bagi bangsa kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mendidik kami, mengajar kami tentang jalan kebenaran. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami buka telinga kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendapatkan akan menerima firman Tuhan yang dilayani oleh Ibu Seren. Ibu Seren ini Ibu Seren ini putrinya Bapak Abraham Suala dan Ibu Ifung yang pernah melayani di tempat ini. Dan puji Tuhan, melalui Ibu Seren ini remaja-remaja di tempat ini senantiasa bisa melayani di DPA, yaitu untuk tamborin ya. Terima kasih loh. Ya. Oleh karena itu mari kita akan dengar bersama-sama. Tuhan, nanti perkenalan sudah punya suami belum atau putranya berapa, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Asri Sama-sama. kesempatannya. Biasanya nganterin sampai depan doang ya Om. Hari ini puji Tuhan diberi kesempatan untuk bisa masuk sampai ke atas. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, kalau sama tim dancernya udah bestian ya. Karena setiap ada kebetulan saya dan suami pengurus wilayah BPA Jakarta Barat. Jadi kalau ada apa-apa, terima kasih Kak Nining dan teman-teman semua yang selalu standby dan bersedia gitu ya. Dan pelayanannya luar biasa. Nah, perkenalkan, nama saya Syahrani Fasyari Suala. Ya, sudah punya suami dan 2 anak. Anak pertama saya udah kelas 3 SD. Anak kedua TKA gitu ya. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu sekalian Jemaat GBT Villa di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini luar biasa sekali pada pakai baju merah putih ya. Nah, dan juga pada pakai bendera di tangannya. Ya, karena apa? Karena kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa? 79. Kalau diukur ke manusia ya, berarti udah tua juga ya. Udah senior ya. Nah, kita terus berdoa supaya bangsa kita kan disebut negara yang berkembang ya. Kita berdoa apalagi nanti bulan Oktober akan ada peralihan ya, Bapak Presiden dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kita senantiasa berdoa nih supaya Tuhan menyertai ya, ada keamanan, ada kedamaian di negeri kita semua. Ya, baik, itu saja perkenalannya. Kalau mau nomor WA atau apa bisa nanti setelah firman ya. Ya, sehari-hari ya, pagi saya bantu Ibu Ifung, kan dia buka TK ya, untuk mengelola TK. Lalu kadang-kadang malam juga jadi dosen di sini dekat ya. Dulu sih sebelum Covid saya selalu onsite di sini Menceng, jalan sekolah ya. Pak Andri itu ya. Tapi setelah Covid ini kebanyakan semua kelas itu pakainya online ya. Jadi di rumah aja gitu. Nah, itu saja perkenalannya. Kita masuk ke dalam tema kita yang diberikan kepada saya, yaitu adalah mensyukuri kemerdekaan di dalam kekristenan. Ya, sekali lagi, kemerdekaan di dalam kekristenan. Ya, apa itu merdeka? Ya, merdeka adalah suatu kondisi di mana seseorang itu bebas, ya. Dia bebas. Lawan kata dari merdeka itu adalah apa? Dijajah ya. Indonesia dijajah nih sama bangsa apa aja, ada yang tahu Bapak Ibu?
paling lama Belanda ya, tapi paling kejam Jepang, betul. Dan selain kedua bangsa ini ada juga Spanyol, Portugis, tapi sebentar-sebentar ya. Nah, waktu Indonesia dijajah, ya, itu rakyat Indonesia harus bekerja keras, ya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah harus membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, ya, ribuan kilometer itu harus dibikin secara manual. Kalau zaman dulu ya belum ada bulldozer gitu ya, yang buat ngeratain jalan, mesin-mesin itu belum ada ya. Jadi harus manual, pakai tangan gitu. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita ada di zaman itu, betapa susahnya hidup kita ya, di bawah penjajahan. Tiap hari harus kerjain jalanan ya, mau orang tua, mau mungkin remaja, anak-anak semua harus kerja. Ya, apa yang terjadi kalau nggak mau? Oh, enggak, saya nggak mau kerja. Aduh, yang terjadi apa? Bisa disiksa, bahkan sampai dibunuh gitu. Dan bahkan ya banyak sekali rakyat Indonesia pada waktu itu membangun jalan antara Anyer Panarukan itu banyak memakan korban jiwa. Karena apa? Nggak tahan, capek, tiap hari ya menderita. Ya mungkin makannya kurang gitu ya, minumnya kurang, tapi kerjanya harus keras. Nah, ada juga namanya tanam paksa. Ya, kalau ini pelajaran sejarah kelas berapa ini ya? Sistem tanam paksa. Jadi, ya kan zaman dulu Indonesia kan tanahnya dimiliki oleh rakyat Indonesia ya. Tapi diharuskan untuk menanam itu rempah-rempah. Ya, semacam cengkeh, lada, pala gitu. Itu kalau misalnya mereka udah panen, hasil panennya nanti dibawa untuk dijual ke Belanda ya, oleh VOC itu ya. Nah, jadi setiap hari dipaksa untuk nanam di bawah terik matahari. Kemarin kita ada pawai ya, sekolah minggu. Itu hanya 10 menit lah ya, keliling gereja gitu ya, sambil nyanyi 17-an. Itu aja udah banyak yang mengeluh, aduh panas, aduh aus gitu ya. Padahal hanya 10 menit jalan kaki keliling gereja jam 10 pagi, bukan terik-terik matahari siang. Nah, apalagi kita bayangkan gitu ya, pada zaman itu seharian harus di sawah nanam, udah capek-capek nanam, hasilnya diambil, tidak bisa menikmati hasilnya. Waduh, itu adalah suatu apa ya, penderitaan ya. Jadi lawan kata dari merdeka adalah penjajahan atau perbudakan ya. Nah, tadi temanya bersyukur ya. Nah, kita mensyukuri kemerdekaan dalam kekristenan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur. Kenapa? Karena pertama, aku seharusnya pakai ini. Karena pertama kita punya Tuhan yang menentang konsep perbudakan. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, ya, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir, ya, dan itu ya hampir sama kayak Indonesia dijajah Belanda, Jepang gitu ya, disuruh kerja gitu, hasilnya yang nikmatin bangsa penjajah. Nah, Tuhan gak suka. Tuhan bilang mengutus hambanya yaitu Musa untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan kasih ya. Kalau Bapak Ibu siapa di sini suka baca Alkitab, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, nah itu kayaknya pusing ya baca kitab Pentatek ini ya. Tapi di situ Tuhan banyak kasih aturan-aturan. Ya, Tuhan kan dulu bangsa Israel itu sistem pemerintahnya teokrasi. Jadi langsung Tuhan yang menjadi presidennya gitulah ya. Jadi kepala negaranya. Kalau kita sekarang presiden, ada yang raja, ada yang perdana menteri. Tapi pada waktu itu Tuhan langsung yang memimpin bangsa Israel. Jadi makanya Tuhan butuh kasih peraturan-peraturan ya. Kamu kalau begini harus begini. Ya, Bapak Ibu nanti baca sendiri di Imamat, banyak banget ya. Gak akan bisa saya sebutkan satu persatu di sini, tapi ada satu aturan mengenai
ya perbudakan atau perhambaan ini ya. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-21 ya, ayat 1 sampai ke 3. Misalkan kalau kurang jelas boleh Bapak Ibu baca di Alkitab masing-masing ya. Tapi mari kita baca bersama-sama Keluaran 21 ayat 1 sampai 3. Ini peraturan Tuhan ya mengenai konsep perhambaan ya di Israel pada waktu mereka baru keluar dari Mesir. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu, perintah ini diulang-ulang kembali ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Imamat, Ulangan itu ada berulang-ulang tertulis perintah ini. Jadi yang pertama kita bersyukur punya Tuhan yang tidak suka gitu loh dengan konsep budak dan tuan gitu. Tuhan mau kita semua anak-anaknya menjadi orang yang merdeka ya. Tuhan mau kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bukan mental budak gitu ya, tetapi adalah orang-orang yang merdeka ya. Buktinya ini nih, jadi Tuhan tuh dari awal gak suka gitu ya. Cuman pada waktu itu bisa saja seorang yang udah nggak punya uang nih misalnya, ya udah deh anaknya dijual gitu untuk maksudnya untuk bisa mendapatkan uang atau terhindar dari hutang seperti itu ya. Tapi dilindungi banget sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Oke, 6 tahun boleh kamu ya mengambil budak gitu ya. Tapi pada tahun yang ke-7 harus dilepas. Ya, harus dilepaskan. Kalau kita baca sampai Keluaran pasal 21 ke bawah-bawahnya, ada juga tertulis jika ya itu budak kita itu misalnya kecelakaan, matanya sakit, maksudnya dalam hal cacat gitu ya, gara-gara pekerjaan dia kehilangan matanya gitu, baru tahun kedua ya harus dilepasin. Atau ada kecelakaan apa yang mengakibatkan dia cacat gitu ya, sakit, nggak bisa kerja lagi, itu harus dilepaskan. Ini baca di bawah-bawahnya ya, itu panjang sekali. Budak perempuan dilindungi juga ya, ada khusus gitu ya perlakuannya, tidak boleh diperlakukan secara tidak senonoh gitu ya, harus diperlakukan dengan baik ya. Dan pada tahun ke-7 nggak boleh ditahan-tahan, harus dilepaskan ya. Jadi sebenarnya hati Tuhan kita ingin setiap anak-anaknya itu bebas, merdeka gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah tapi manusia itu, kita semua itu ya terikat nih, ini nggak bebas nih ya. Namanya terikat itu nggak bisa bergerak kan, tidak merdeka nih, nggak bisa bebas kemana-mana ya. Saya ilustrasikan, ada orang yang diikat nih gitu ya. Kalau di sekolah minggu kemarin ya saya cerita, ada ininya, alat peraganya, benar-benar tangan saya diketali gitu ya. Terus nanti tiba-tiba bisa lepas gitu, tapi kan kalau di sini nggak mungkin ya. Saya sulap di sini ya. Nah, ini ilustrasi aja. Kita itu manusia sayangnya terikat oleh yang namanya dosa ya. Bayi baru lahir, oe gitu ya. Sudah berdosa kah? Sudah berdosa belum? Mengatur dosa sudah ada. Kata sebelah gitu ya, kata teman-teman kita, wah kalau bayi baru lahir mah suci seperti kertas warna putih gitu ya. Tapi karena kita menanggung dosa warisan dari Adam dan Hawa yang sudah berdosa, jangankan bayi yang baru lahir, bayi yang di dalam kandungan pun sudah
sudah berdosa. Buktinya apa? Ya. Firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Bapak dan Ibu, saudara-saudara di sini pernah nggak mendengar berita atau mungkin mengalami sendiri ya? Bayi baru lahir meninggal. Pernah? Ada? Apa kita harus mencapai umur 80 dulu baru meninggal? Ada kan bayi-bayi baru lahir? Nah, ada nggak bayi yang baru di dalam kandungan nih belum lahir udah meninggal? Ada? Ada. Itu termasuk anak saya yang hamil kedua gitu ya. Saya pernah nih keguguran umur 2 bulan lebih sedikit lah gitu. Belum ada bentuknya. Ketika ditindakan sama dokter gitu, dikuret gitu ya, dikasih lihat nih sadar dari bius, dikasih lihat ini loh jasadnya gitu ya, tapi nggak kelihatan ada tangannya apa, nggak kelihatan, jadi kayak hanya gumpalan aja gitu. Nah, janin 2 bulan aja itu bisa menemui maut, ya kan? Berarti itu adalah buktinya dia sudah berdosa, iya kan? Kan upah dosa adalah maut, ya. Ya, jadi itu salah satu caranya ya. Kok kita tahu bayi aja sudah berdosa? Memang seperti itu, ya. Karena ya, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya, nggak ada, meskipun dia baru lahir, meskipun masih dalam kandungan, apalagi kita yang sudah dewasa ya, yang sudah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa, ya kan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita semua diikat nih ceritanya, ya, diikat oleh yang namanya dosa, ya. Kita tidak merdeka, tidak bebas, ya. Kita ini di bawah kutuk dosa. Ya, jadi mau nggak mau semua dari kita ini harus mengalami yang namanya maut. Ya, banyak sekali ya dosa ini kemarin sekalian saya di di sekolah minggu ya. Jadi ini contoh-contoh dosa yang mungkin familiar gitu di mereka. Ada dosa apa aja? Berbohong, mencuri, memberontak. Yang mencuri bisa termasuk korupsi, ya kan, korupsi uang, korupsi waktu, ya. Jangan pikirkan, oh pejabat aja nih yang bisa korupsi, ya. Ya, ibu-ibu rumah tangga pernah nggak bilangnya sama suaminya, ini nih uang belanja kurang. Nah, ya karena saya ibu rumah tangga juga ya. Jadi hal itu sangat amat mungkin terjadi gitu. Ya, bilangnya harga beras lagi naik nih gitu kan. Ya, padahal uangnya buat beli seblak ya. Misalnya gitu ya. Nah, ya dikit-dikit ya paling beli seblak 5.000, 10.000 lah sedikit. Nah, tapi itu kita sudah berdosa. Para bapak-bapak nih misalnya, memang sih nggak sampai selingkuh gitu ya. Tapi melirik ya, melirik wanita lain, chat-chatan misalnya ya, sama orang lain selain istri atau suami kita, ya itu sudah juga adalah dosa. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia di bumi ini nggak bisa terlepas dari dosa. Kadang-kadang mulut kita latah ya, lagi di jalan tiba-tiba diserempet orang, aduh langsung keluar ya kata-kata kata-kata kasar gitu ya. Kebetulan saya juga anak motor, maksudnya kemana-mana naik motor gitu ya. Memang harus mandiri karena saya suka ngeles-ngelesin orang, terus ya kemana-kemana pelayanannya sendirian aja motoran ya. Makanya terima kasih buat bapak ya tadi sudah masukin motor saya gitu. Kemana-mana naik motor aja sendiri gitu. Kadang-kadang di jalan, waduh, disenggol dikit, langsung emosi ya, menghadapi anak dalam dunia pelayanan ya kan, suka iri, kecewa, sakit hati dengan teman-teman seiman, dan itu adalah dosa. Jadi sehari-hari kita terikat oleh yang namanya dosa. Kita
nggak bisa nggak ada pilihan lain selain maut. Ya, ujung-ujungnya kita harus mengalami maut, neraka, siksaan yang kekal. Ya, tapi tadi yang pertama kita bersyukur ya, Tuhan kita itu tidak suka dengan konsep penjajahan, perbudakan. Tuhan kita itu tidak suka. Ya, makanya Tuhan membuat peraturan dan peraturan ya supaya manusia itu tidak saling memperbudak satu dengan yang lainnya, gitu, tidak saling menjajah satu dengan yang lainnya. Kalaupun harus, ya kita kan butuh asisten di rumah tangga gitu ya, itu ada peraturannya lagi untuk memperlakukan bawahan kita dengan secara manusiawi, dengan baik-baik gitu ya. Gak boleh asal-asal mentang-mentang saya bayar kamu makanya harus melakukan ya hal-hal yang saya suruh ya, misalnya gitu. Gak bisa begitu ya. Jadi yang pertama kita bersyukur Tuhan kita tidak suka dengan konsep perbudakan atau penjajahan. Nah, lebihnya lagi yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan kita itu langsung, karena kita kan terikat nih oleh dosa, ya. Dan Tuhan kita itu langsung turun, ya, nggak pakai alasan A, B, C, ya, langsung turun ke dunia untuk apa? Membuat kita merdeka. Jadi Tuhan kita bukan kayak bos yang di surga gitu yang ongkang-ongkang kaki. Nining, nari kamu buat saya. Ya. Kamu ya nyanyi kamu buat saya. Cepetan sekarang main musik kamu buat saya gitu ya. Tuhan kita bukan yang seperti itu. Ya, tapi karena Tuhan kita tahu kita ini lagi terikat oleh dosa, maka dari itu Tuhan langsung turun ke dunia ini. Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati buat kita semua, buat saya, buat Ibu Sri, dan buat kita semua yang hadir. Jadi itulah yang membuat kenapa kita harus bersyukur. Karena kalau Tuhan gak turun ke dalam dunia ini, ya sudah, habislah kita. Ya, kita akan menemui maut. Dan penyiksaan itu, rasa tersiksa itu kekal, gak ada habis-habisnya di neraka nanti, ya, tempat hukuman, kita akan dihukum. Nah, bersyukur punya Tuhan Yesus. Yuk kita baca bersama-sama ya, Yohanes 8 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ya, merdeka? Kita merdeka karena siapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Makanya yang ada di sini anak-anak Tuhan semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Ya, kita sudah tidak, iblis itu sudah tidak bisa lagi ya mengikat kita, nggak bisa. Ya, dosa sudah tidak bisa lagi mengikat kita. Kenapa? Sudah dibebaskan. Kita semua sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Amin. Ya, puji Tuhan, bersyukur ya, Tuhan Yesus baik sekali. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa baik ya. Nah, tapi ada tapinya nih. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Ya, kamu sudah bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Ya, ada tuh ayatnya. Kamu bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Ya, kalau begitu sama-sama aja dong, hamba dong. Ya kan? Cuman pindah aja nih dari hamba dosa ke hamba Tuhan gitu. Ya kan? Ya sama aja dong. Saya jadi, ya kita semua disebut kan, masih disebut hamba Tuhan kan? Hamba dong masih gitu. Nah, ini masih ada lanjutannya di Keluaran pasal 21 ini ya. Lepas dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Ya, tadi kan kita baca sampai ayat 3 aja ya. Kita lanjutin lagi nih. Ya. Di ayat yang keempatnya
Ya itu ada aturannya begini. Tadi kan kalau budaknya itu sendiri, berarti di tahun yang ke-7 dia harus dilepaskan, keluar sendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya dia udah punya istri nih, jadi dari awalnya dia udah punya istri nih gitu. Nah, dia pun harus dibebaskan juga sama istrinya. Tapi ayat yang keempat, ya boleh Bapak Ibu kalau misalkan baca, perhatikan. Kalau istrinya, jadi budaknya ini datang sendiri, tahu-tahu dijodohin nih sama tuannya, dikasih istri. Nah, terus mereka menikah, punya anak gitu. Nah, jadi istri dan anak-anaknya itu nanti akan menjadi milik tuannya. Jadi dia harus keluar sendiri, ninggalin anak dan istrinya. Makanya waktu Abraham dan Sarah itu nggak punya anak, Sarah punya ide, gimana kalau kamu nikahin aja si Hagar ini, karena nanti anaknya Hagar itu dianggap sebagai anaknya Sarah, nyonyanya gitu. Memang peraturannya zaman dulu seperti itu. Nah, itu ya peraturannya kalau dia memiliki istri setelah dia tinggal di rumah tuannya. Ya, kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Jadi tadi peraturannya belum selesai ya. Misalnya nih ada orang punya budak 6 tahun dia kerja, tapi tahun ke-7 harus dibebaskan, ya kan? Semua nggak memandang, semua budak harus dibebaskan. Tapi lain ceritanya nih kalau si budaknya itu yang nggak mau bebas, ya. Budaknya itu karena apa tuh? Aku cinta kepada tuanku, udah merasa cocok nih, misalnya oh tuannya baik gitu ya, tuanku nggak kasar, tuanku suka ngasih makanan lebih gitu misalnya ya, tuanku memperhatikan aku gitu. Nah, udah sayang nih sama tuannya, maka si budak itu boleh ya terus seumur hidupnya mengabdi kepada tuan yang dicintainya itu gitu ya. Ada tandanya ya, kalau misalnya baca ini kayaknya serem banget ya, ditusuk-tusuk gimana gitu ya, tapi sebenarnya itu kayak ditindik kan. Kita yang wanita-wanita nggak sakit kan ya sakit dikit lah sebentar tuh gitu ya kan. Nah, dibawa ke ya kayak tembok gini, ke pintu gini ya, disederin gitu, terus ditusuk ininya, telinganya gitu ya. Jadi ditindik lah istilahnya gitu ya. Jadi bukan karena si tuannya ini jahat, bukan ya, bukan karena tuannya ini jahat, oh kamu harus mengabdi kepada saya seumur hidup, bukan ya, tetapi karena dari si hambanya ini nih yang memang dia nggak mau lepas dari tuannya, karena dia mencintai tuannya, karena dia mengasihi tuannya. Nah, sama juga dengan kita Bapak Ibu ya, kita menjadi hamba Tuhan bukan karena Tuhan yang nyuruh-nyuruh kita, bukan, karena kita yang mau ya, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita bersyukur, wah saya sudah dibebaskan ya, saya tidak harus mengalami maut lagi. Untuk itu saya mau bersyukur sama Tuhan. Caranya gimana? Aduh, saya mau deh apa aja yang Tuhan lakuin, apa aja yang Tuhan suruh, saya mau deh melakukannya. Nah, itulah sikap hati kita yang bersyukur karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Ya, jadi sekali lagi bukan Tuhan paksa ya. Kakak-kakak di sini senior yang melayani musik udah berapa tahun Kak? Udah berapa tahun Kak melayani musik? Belasan tahun. Belasan ya Kak ya. Kakak yang di tengah baju merah. Sama ya. Sama ya belasannya, sama saya juga. ya namanya juga ya anak pendeta,
harus bisa semuanya. Ya, karena kalau wah nggak ada pemain musik nih, anaknya yang dijorokin. Kan nggak ada yang menari nih, anaknya yang dijorokin. Kan gitu ya, ini bercandaan kita. Nah, jadi saya itu sebenarnya passionnya ya suka menari gitu. Ya, pengennya sih masukin tamborin, tim dancer gitu. Dulu pernah les balet segala macem, menguasai gitu ya. Tapi suatu saat pemain musiknya kosong nih gitu. Jadi ya dijeburin. Ya, mau nggak mau harus gitu. Jadi ya saya pindah lah dari SD itu dari SD saya melayani tamborin gitu. Sekitaran SMP harus pindah ke tim musik gitu. Jadi dari saya SMP sampai sekarang kira-kira berapa belas tahun juga ya. Mungkin ya 18 tahun ada kali ya itu. Jadi saya suka bantu Pak Heri GBK. Nih ntar sore saya ke sana gitu. Saya suka bantu Pak Heri untuk melayani musik di sana gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itu saya lakukan dulu tadinya awalnya terpaksa ya. Tapi setelah saya menyadari konsep ini ya, kakak-kakak di sini ada yang dipaksa nggak, Mbak Sri? Harus. Ada kak yang dipaksa? Gak ada ya? Kakak yang WL dipaksa nggak? Kamu harus melayani di sini. Kalau tidak, gak ada ya. Saya percaya kita semua melayani Tuhan karena dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan bukan hanya di sini ya, Bapak Ibu. Di pasar kita dagang, di sekolah, di kampus kita kuliah, kita melayani Tuhan. Di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga kita melayani Tuhan. Di pekerjaan, di kantor, dimanapun kita melayani Tuhan. Tapi bukan karena Tuhan loh yang suruh-suruh kepengen-pengen gitu, ayo layani aku enggak kan gitu ya. Tapi atas dasar kita mengasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan. Ya, paling enak ini manusia loh, karena di ciptaan Tuhan satu-satunya yang diberikan free choice ya, pilihan bebas ya. Banyak orang yang bilang free will ya, tapi bukan free will yang lebih tepatnya, karena kalau free will saya berkehendak saya bisa terbang, saya bisa terbang gitu ya. Tapi manusia ini diberikan free choice atau pilihan bebas, terserah. Bangun pagi mau ke gereja, ya ke gereja. Kalau nggak ke gereja ya Tuhan, tiba-tiba kita jadi sakit gitu. Enggak kan? Enggak kan? Kita nggak ke gereja pun, ya seolah-olah Tuhan diam aja kan? Ya terserah. Itu hidupmu, itu pilihanmu, ya kan? Kita mau berdoa, ya berdoa sungguh-sungguh. Kita nggak berdoa juga Tuhan nggak cariin. Gak bilang, halo kamu ya hari ini belum berdoa, belum baca firman, ayo baca, buka Mazmur pasal sekian. Gak gitu ya, Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita memberikan kita pilihan bebas. Ayo anak-anak Tuhan gak boleh dengerin musik dunia, gak boleh pakai celana jeans yang robek-robek misalnya gitu ya. Gak ada, di aturan kita gak ada seperti itu. Tuhan kita bebas. Nah tapi sekali lagi tapi ya, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu ya untuk hawa nafsu diri kita sendiri. Tapi karena kita sadar, nah itu dia tadi ya, karena kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah jadi orang-orang yang merdeka, tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi perbudakan, tidak diikat lagi oleh dosa. Makanya kita harus bersyukur ya. Caranya gimana bersyukur? Dengan cara kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena ya Tuhan kita itu otoriter, diktator gitu, bukan ya. Karena emang dorongan dari hati kita nih yang mengasihi gitu ya. Nah, ada satu ini ayat ya luar biasa ya, kita mau baca bersama-sama. Ini saya
pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya. Nanti boleh kita coba buka juga pakai terjemahan baru ya. Galatia 4 ayat yang ke-7, boleh ya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kamu anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Amin. Ya, kita itu anak Tuhan, bukan budaknya Tuhan. Ya, tapi di dalam satu rumah tangga, anak itu melakukan pekerjaan juga enggak? Iya kan? Ya, dia harus misalnya bantu mamanya, mungkin tugasnya cuci piring, atau tugasnya kamu belajar, itu kan? Belajar yang rajin ya, biar naik kelas dengan nilai bagus gitu. Anak itu ada tugasnya juga, tapi anak itu bukan hamba. Kita semua anak-anak Tuhan yang ada di ruangan ini adalah anak-anaknya Tuhan. Coba kita tanya, misalnya agama lain, teman-teman kita yang lain, bisa nggak manggil Tuhannya Bapa seperti yang biasa kita lakukan? Tadi kita nyanyi ya, dari tadi saya hitungin berapa kali kata Bapa. Ya, kita bebas loh memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Karena apa? Ya karena kita memang anaknya. Tuhan itu menganggap kita bukan hamba, tetapi anak. Ya, ini kita baca aja, kita buka ya. Ini untuk terjemahan barunya. Galatia pasal yang keempat, ayat 5, 6, dan 7 ya. Ayat 5, 6, dan 7 kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang keempat ayat 5, 6, dan 7 ya. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin, Bapak Ibu. Wah, indah sekali ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat ini itu jujur saya sampai nangis gitu ya ketika merenungkan ayat ini. Wah, saya ini dianggap anak loh gitu ya. Jadi bukan lagi ya, meskipun saya melayani Tuhan gitu ya, tapi saya melayani Dia sebagai Dia adalah Bapa saya gitu ya. Ya, kita sebagai anak ya, mungkin punya orang tua kita sudah lanjut usia ya, kita sayang kan sama papa mama kita gitu. Meskipun dalam usia senja mereka lagi sakit, kita yang ngurusin, bawa ke dokter misalnya gitu ya, kita suapin, kita bersihin badannya. Nah, itu kita lakukan bukan karena seperti suster-suster yang dibayar gitu, bukan. Kita melakukannya malah nggak dibayar kan, tapi karena apa? Karena kita sayang, karena kita mengasihi orang tua kita ya. Sama juga dengan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ya kita punya mental hamba, kita punya mental budak. Jadi apa-apa harus disuruh dulu, ya kan? Itu kan mental hamba begitu kan, disuruh dulu baru jalan. Kamu lakuin ini ya, baru jalan. Tapi kita semua adalah anak. Mental hamba apalagi? Baru mau melakukan ketika dapat ini nih. Ya. Kalau zaman sekarang saya minta gajinya 2 digit gitu ya. Kalau nggak 2 digit saya nggak mau kerja gitu ya kan. Itu namanya mental pekerja ya, mental hamba.
Tapi kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Kita mau nih, wah disuruh-suruh pakai baju daerah gitu ya, ribet dah, mesti beli lagi apa segala macam. Tapi kita melakukannya happy ya. Ada acara nih di gereja ya, bagian konsumsi, bagian pencarian dana, bagian acara, harus latihan, harus ini itu segala macam ya. Tapi kita melakukannya bukan karena kita terpaksa, tapi karena Tuhan sudah baik buat kita. Makanya kita bersyukur ya. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita mau, mungkin kita lupa ya bahwa kalau kita ada selama ini itu semua karena Tuhan ya. Karena kita lupa, oh masih bisa hidup ya. Bapak Ibu di sini boleh angkat tangan yang punya kulkas. Punya kulkas ya, hampir semua punya kulkas. Kayak zaman sekarang ya, hampirlah semuanya punya kulkas ya. Saya pengen tanya nih sama yang Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya kulkas. Tolong angkat tangan yang kulkasnya itu sama sekali kosong, gak ada isinya. Benar ya? Ada satu, ada yang kulkasnya itu kosong, melompong sama sekali, gak ada isinya. Ada? Minimal es batu lah. Es batu ya? Iya kan? Minimal es batu. Ada telur sebutir, ya masih ada. Ada coklat, ada sayur, sawi misalnya sebatang, masih ada. Ya, yang ada angkat tangan ya. Berarti saya percaya semua kulkas Bapak Ibu semua ada isinya. Benar kan? Nah, itu karena siapa? Karena Tuhan kan. Ketika kita bangun pagi, buka mata, kita bukan berada di rumah sakit. Kita tidak lagi berjuang ngap-ngapan untuk hidup kita. Itu semuanya karena Tuhan. Kita harus ingat kembali ya. Makanya kalau di firman Tuhan ada beberapa ayat yang Tuhan bilang gini sama orang Israel, ingat dulu waktu kamu diperbudak di Mesir, gak enak rasanya kan. Nah, sekarang saya sudah membebaskan kamu. Ya kira-kiranya begitu ya kata Tuhan. Jadi kamu harus mempergunakan kemerdekaan kamu itu untuk hal-hal yang baik. Jangan ngikutin hawa nafsu kamu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan diberikan privilege ya, menjadi anak, bukannya hamba ya. Di ayat yang lain ada juga dibilang kita ini adalah sahabat ya, kita adalah sahabatnya Tuhan. Wow, luar biasa ya. Dianggap anak, dianggap sahabat. Itu menunjukkan relationship yang begitu dekat, begitu erat ya. Beda antara tuan, majikan sama hamba, itu beda ya perilakunya. Ya, sekali lagi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi disebut hamba, tapi karena kita sudah dijadikan anak Tuhan, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita, makanya kewajiban kita untuk bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya, lewat apapun yang kita miliki. Itu cara kita bersyukur atas kemerdekaan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mungkin boleh tim musik dan pemuji kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Doa kami. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pujian ini kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Kami mengucap syukur Tuhan, 79 tahun Tuhan telah memimpin bangsa Indonesia masuk dalam kemerdekaan. Kami sudah bebas. Kami tidak lagi di bawah penjajah. Kami tidak lagi dipaksa untuk bekerja. Kami boleh memilih jalan hidup kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa ini. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Syukur untuk setiap
sebetulnya kami tidak layak. Tapi Tuhan mengasihi kami. Amin. Tuhan menganggap kami, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik. Biarlah kami belajar untuk melayani Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena Tuhan paksa-paksa kami, Ya Bapak. tapi kami melayani Tuhan Terima kasih. dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik bagi kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus mengirimkan Roh Kudus Amin. agar firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Berkati Teofila di tempat ini, dan pengembalaan Mas di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja ini boleh jadi berkat, Amin. boleh jadi terang bagi lingkungan sekitar sini Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Berkati setiap hamba Tuhan dan seluruh jemaat KB Teofila. Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu. Tuhan mengasihi setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang sedang mengalami masalah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang sedang tertekan, sedih, Tuhan akan memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus mengingatkan firman ini dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.